Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Saya akan langsung. Jadi, saya di sini bukan sebagai expert, tapi saya sebagai praktisi. Jadi, saya belajar dulu untuk menjadi coach, kemudian saya mempraktekkan apa yang saya pelajari. Nah, sekarang setelah saya membuktikan, saya akan berbagi untuk Anda semuanya yang ada di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan langsung share screen aja ya. Jadi, oke, sudah kelihatan ya, Pak Jeffrey. Sudah, Bu Nia, sudah. Jadi, saya menamakan ini sebagai sebuah perjalanan. Jadi, weight loss versus fat loss itu ada berbagai berbagai ini ya. eh, Apa namanya cara, tapi saya menganggap ini sebagai perjalanan dari kita gemuk menjadi slim, kemudian slim menjadi fit, dan itu kita jadikan sebagai fast fit gitu. Itu adalah aktivitas 21 hari program yang kita jalankan selama 21 hari dan akan betul-betul menghasilkan. Kemudian kita kalau belum belum mencapai apa yang kita inginkan, kita bisa lanjutkan. Kalau sudah mencapai apa yang kita inginkan, kita bisa maintenance selanjutnya seperti itu. Jadi ini sebuah perjalanan. Jadi kita nggak perlu apa langsung hari ini mulai, hari ini selesai gitu ya. Enggak. Gimana ini? Bisa. Oke, sebentar ya. Bisa. Oke. Jadi kenapa sih kelebihan berat badan itu perlu kita waspadai? Nah, awalnya kita beban pada kaki yang berlebihan itu bisa mengakibatkan persendian. Itu yang pertama. Penyakit sendi itu bisa diakibatkan oleh beban pada kaki yang berlebihan. Kemudian timbunan lemak yang berlebihan ini lebih gawat lagi karena bisa menimbulkan banyak sekali gangguan kesehatan. Pertama, perlemakan hati itu bisa mengganggu fungsi hati sampai dengan sirosis. Kemudian perlemakan di ginjal, itu fungsi ginjalnya keganggu, peningkatan kadar kolesterol, bisa mengakibatkan kita hipertensi, stroke, serangan jantung, dan sebagainya. Kemudian ada gangguan metabolik, itu diabetes tipe 2, menurunnya imunitas tubuh, jadi rawan terpapar penyakit infektif, dan kurangnya usia harapan hidup. Seperti itu. Jadi sebenarnya kelebihan berat badan itu bukan sekedar masalah estetika, namun lebih pada masalah kesehatan. Kayak gitu. Nah, ini tingkat obesitas di Indonesia itu makin lama makin meningkat. Tahun 2007 itu hanya 19,1%. Nah, terus meningkat sampai 2018 itu sudah mencapai 35%. Oke, terus nah obesitas itu kalau pada wanita ini ke sini gimana? Kalau pada wanita itu bisa mencapai 46,7. Jadi satu di antara dua, itu hampir 50% ya, satu di antara dua wanita Indonesia itu mengalami berat badan obesitas maksudnya. Kemudian demikian juga dengan pria, kalau pria masih lebih sedikit 15,7%. Jadi mungkin satu di antara enam itu mengalami obesitas kayak gitu. Nah, obesitas berdasarkan usia itu juga ada. Jadi misalnya dari 25 sampai 34 tahun itu sekitar 30-an% di Indonesia ya. Kemudian 35 sampai 44 tahun itu sekitar 40% dan meningkat. Jadi makin kita bertambah usia, kayaknya obesitasnya makin bertumbuh gitu ya. Jadi makin banyak yang obesitas. Nah, kita mau membedakan apa sih fat loss sama weight loss itu bedanya apa? Nah, kalau fat loss atau penurunan lemak tubuh, jadi lemak tubuhnya yang menurun, jadi massa ototnya meningkat, massa tulangnya juga meningkat, kadar air dan mineral itu seimbang, dan peningkatan metabolisme. Nah, ini semuanya akan membuat kita menunda penuaan. Jadi penuaan dini itu tidak akan terjadi kalau kita kehilangan
lemak tubuh. Beda banget kalau kita kehilangan masa weight loss. Kalau weight loss itu masa ototnya yang menurun. Jadi otot itu penting banget. Eh, Kalau menurun itu akan mengakibatkan banyak hal yang tidak bagus di dalam tubuh kita. Kemudian kalau weight loss, lemak tubuhnya meningkat, massa tulangnya juga menurun, kemudian kadar air dan mineralnya menurun, dan ini akan mengakibatkan percepatan aging atau penuaan. Nah, metabolisme juga menurun otomatis. Nah, makanya kita mau fokus pada fat loss, bukan sekedar weight loss. Kayak gitu ya. Nah, ini ada 5 faktor sukses bagaimana kita mengelola berat badan. Kayak gitu. Nah, yang pertama itu adalah defisit kalori. Jadi kalori yang masuk itu harus dikurangi gitu. Kemudian ada yang kedua adalah asupan protein dan suplemen harus ditingkatkan kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga cukup asupan air minum. Nah, yang keempat perlu 10.000 langkah setiap hari. Nah, kalau ini belum bisa nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Misalnya setiap kali habis makan kita jalan 10 menit. Di sekitar rumah, di dalam rumah juga oke, 10 menit. Nah, ditambahkan lagi nanti kalau 3 kali makan sudah ada 30 menit yang kita lakukan untuk mendapatkan 10.000 langkah ini dan aktivitas-aktivitas lain yang akan membuat kita terbiasa mempunyai 10.000 langkah setiap harinya. Nah, yang kelima ini yang nggak kalah penting itu kita perlu tidur cukup 6 jam setiap harinya. Nah, itu tadi. Nah, kita akan bicarakan satu-satu bagaimana defisit kalori. Jadi, rasio diet sama olahraga pada saat kita tadi kan kita udah bilang ya, perjalanan dari fat menuju slim, slim menuju fit. Jadi pada saat kita dari fat dari gemuk menuju slim itu yang kita butuhkan itu asupan makanan kita itu diperhatikan 80% itu perhatikan asupan makanan kita dan jenis yang kita makan gitu ya. Kemudian olahraganya 20% lah gitu. Nah, pada saat kita sudah dari slim menuju fit, ini kita balik. Jadi dietnya tadi sudah tinggal maintenance, olahraganya yang kita tingkatkan. Mungkin ada latihan beban dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa langsung semuanya ya udah diet dan olahraga semuanya 100%, nggak bisa seperti itu. Itu akan membuat kita frustrasi sendiri dan jadi gagal diet kita. Kayak gitu. Oke, kita akan lanjutkan jadi defisit kalori itu kalori yang masuk itu harus lebih kecil daripada kalori yang keluar. Itu yang dimaksud dengan itu kalau kita mau menurunkan berat badan atau menurunkan berat badan. Jadi asupan makanan, asupan minuman itu kita hitung nih. Nah, itu di dalam program kita itu ada jurnal yang bagus banget untuk memasukkan, kita tinggal klik makanan kita apa, misalnya kita makan nasi satu piring, nggak usah diukur 100 gram seperti itu, nantinya awalnya mungkin diukur, tapi lama-lama kita sudah tahu, oh ini sekitar 50 gram, oh ini sekitar satu porsi sekian-sekian, kayak gitu. Nah, kemudian kalori yang keluar itu harus kita tingkatkan, jadi misalnya aktivitasnya kita meningkat, proses bertumbuh dan berkembang, regulasi suhu tubuh, proses berpikir, itu semuanya membutuhkan kalori. Nah, itu kalori yang akan kita keluarkan. Seperti itu. Jadi kalori masuk kita kurangi, aktivitas kita tingkatkan. Kayak gitu. Nah, bagaimana dengan asupan makanan? Jadi asupan makanan seperti karbohidrat atau gula itu kita kurangi atau kalau bisa dihindari, alhamdulillah dihindari. Kemudian yang makronutrien seperti protein itu kita tingkatkan, lemak kita hindari, lemak baik bisa ditingkatkan juga. Jadi kalau kita ada 100% makanan, jadi 60%-nya ada di karbohidrat, kemudian 20%-nya ada di lemak, 20%-nya ada di protein. Nah, kalau itu sudah seimbang kayak gitu. Tapi kalau bisa ditingkatkan proteinnya itu lebih bagus lagi. Begitu juga vitamin dan mineral kita cukupkan karena kita akan mengalami kalau penurunan kalori atau kalori yang kita asup berkurang, otomatis kita butuh
asupan vitamin yang berlebih, yang lebih tinggi supaya kita tetap fit dan tetap sehat kayak gitu. Begitu juga fitonutrisi. Nah, ada istilah carbo addiction cycle. Jadi bagaimana sih karbohidrat itu membuat kita edik, apa namanya, kecanduan. Kecanduannya itu seperti ini. Jadi kalau kita makan karbohidrat, membuat gula darah kita meningkat kan. Pada saat gula darah meningkat, kalau insulin itu sudah masuk ke darah untuk mengolah gula darah kita tadi, kalau kita tidak manfaatkan untuk beraktivitas, itu jaringan lemak yang akan dibentuk begitu. Jadi jaringan lemak dibentuk sehingga gula darahnya menjadi rendah lagi. Pada saat gula darah rendah, kita ada keinginan untuk makan lagi, untuk makan karbo lagi, begitu seterusnya. Jadi ini adalah carbo addiction cycle tadi. Jadi siklus kenapa kita pengen makan terus karena kita kebanyakan makan karbohidrat tadi, seperti itu. Nah, fase pembakaran lemak itu di dalam tubuh itu ada 3 bagian. Jadi ada glukosa yang dibakar, kemudian glikogen, kemudian lemak. Pada 12 jam pertama di setiap harinya kita glukosa yang dibakar. Kemudian glikogen itu 2 sampai 3 hari setelah kita kita diet gitu. Nah, setelah itu baru hari ketiga dan kelima sampai seterusnya itu lemak yang dibakar. Makanya kalau kita diet baru 5 hari kemudian kita enggak tahan godaan untuk makan yang lebih banyak, makanan yang lebih berlemak. Nah, itu jadi kita balik lagi ke awal lagi. Jadi kita jadi nol lagi, memulai lagi dari nol seperti itu. Makanya 21 hari ini jangan cheating, jangan makan yang enggak kita harapkan. Misalnya lemak yang berlebihan. Kalau kita sudah makan lemak, misalnya lemaknya sudah cukup banyak nih gorengannya pagi. Nah, itu di siang dan dimakan malam itu genjot aja sama protein. Kayak gitu. Jadi kita mengatur pola makannya seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih kita perlu melakukan 10.000 langkah setiap hari? Itu ada manfaat yang sangat signifikan yang bisa kita dapatkan setiap saat setelah kita terbiasa dengan jalan kaki. Jadi yang pertama meningkatkan mood, mengurangi stres dan kecemasan, kemudian meningkatkan relaksasi dan bisa tidur lelap kayak gitu. Kemudian rasa percaya diri juga meningkat, level energi kita itu juga bisa meningkat, bahkan bisa meningkatkan kecerdasan mental. Kemudian dan yang lebih bagus lagi, dia meningkatkan kekuatan otot, memperbaiki keseimbangan postur tubuh, banyak sekali menurunkan tensi dan glukosa, menekan resiko diabetes tipe 2, stroke, penyakit jantung koroner, menekan atau menurunkan resiko demensia, seperti itu. Juga menurunkan resiko beberapa jenis kanker, kayak gitu. Jadi banyak banget. Nah, apa sih yang dimaksud dengan program kita? Jadi ini program penurunan berat badan, tapi dengan menurunkan fat loss tadi, itu kita perlu starter pack 1 ini yang diprogramkan oleh Nutrilite. Kenapa ini? Saya akan jelaskan satu persatu. Yang dibutuhkan adalah body key. Satu paket ini ada 2 paket sebenarnya. Paket 1 sama paket 2 bedanya nanti kita jelasin apa saja. Oke. Jadi yang pertama adalah protein. Nah, kenapa sih kita perlu protein Nutrilite? Jadi Nutrilite itu punya protein yang PDCAAS-nya 1. Jadi kalau kita asup semuanya, misalnya 1 scoop itu isinya 10 gram, ya semuanya itu bisa terserap sempurna oleh tubuh kita. Nah, kalau kita bandingkan dengan 1 butir telur misalnya ya, 2 scoop protein itu menghasilkan 17 satu porsi maksudnya ya. Satu porsi protein itu menghasilkan 17 gram protein. Sedangkan telur itu menghasilkan 7 gram protein. Jadi kita harus mengasup sekitar 2,5 butir telur. Tapi
kalori di dalam telur itu tinggi banget, kalau ceplok sekitar 144 gitu. Padahal kalau protein high protein ini hanya 80 kilokalori. Nah, padahal di sini nanti kita diarahkan untuk mengkonsumsi sekitar 1.200 kilokalori per hari untuk kita asup ya. Kalau telurnya kebanyakan, otomatis kalorinya akan meningkat kayak gitu. Misalnya ayam sekian, itu kita nggak dilarang untuk makan apapun di sini, tapi kalorinya aja yang dikurangi. Jadi jumlahnya aja yang dikurangi. Nah, kalau jumlah dikurangi, kemungkinan besar protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membentuk otot, untuk memperbaiki regenerasi sel itu jadi berkurang seperti itu. Dan protein Nutrilite high protein inilah yang bisa mengangkat kebutuhan kita menjadi lebih pas gitu. Kemudian juga dia mengandung 9 asam amino esensial yang dibutuhkan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian juga manfaat Nutrilite itu banyak sekali, menekan rasa lapar, meningkatkan pembentukan menekan pembentukan lemak, mendukung regenerasi sel, kemudian membentuk otot juga, menghindari sarkopenia. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa bisa minta dipinjamkan audio tentang kenapa sarkopenia itu harus dihindari. Jadi penurunan massa otot itu harus dihindari karena itu bahaya banget kayak gitu bahayanya. Saya nggak bisa jelasin di sini. Kemudian juga menghindari penuaan dini, meningkatkan imunitas dan mencegah penyakit degeneratif. Nah, itulah fungsinya protein. Jadi protein itu fungsinya banyak banget. Nah, yang kedua adalah body key. Body key ini luar biasa banget. Jadi kita seperti satu saset itu seperti kita makan satu porsi lengkap makanan. Jadi meal replacement ya, yang kandungannya mikronutrisi sama makronutrisinya itu seimbang sekali, proteinnya tinggi, kalorinya rendah, lemaknya juga rendah. Jadi itu betul-betul kita butuhkan di sela-sela misalnya pengganti makan malam atau pengganti makan pagi atau pada saat kita nggak sempat seperti itu. Dan nanti kita screenshot aja, nanti kita tanyakan ke teman-teman teman yang mengundang apa yang dimaksud ini proteinnya sekian sekian sekian. Nah, kita nanti waktunya nggak cukup untuk membahas ini apa isi-isinya, tapi percaya aja itu komposisinya lengkap banget dan seimbang banget dan benar-benar yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu diserap sempurna kayak gitu. Kemudian ada fiber, high fiber ini kombinasi 3 serat alami yang mengandung serat larut dan tidak larut itu luar biasa banget supaya BAB kita lancar. Kemudian dia juga sebagai prebiotik sehingga untuk pertumbuhan bakteri baik. Kemudian juga meningkatkan pencernaan kita gitu, meningkatkan kesehatan pencernaan dan mencegah konstipasi, kemudian meningkatkan imunitas tubuh juga. Terus bagaimana dengan lecithin E? Nah, lecithin E ini bagus banget, dia mengurangi penyerapan minyak yang kita makan dan dia juga menekan dan mengurangi visceral fat. Visceral fat itu perlemakan organ tubuh. Jadi kayak kalau kita lihat di hati ayam atau di ampelannya gitu ya, buka organ di dalam tubuh ayam misalnya kalau kita buka itu kan ada lapisan-lapisan lemak yang menyelimuti. Nah, itu memang dibutuhkan, tapi kalau sudah terlalu banyak di tubuh kita juga itu sangat-sangat mengganggu fungsi organ itu. Jadi kalau di manusia di kita itu visceral fat itu yang normal itu antara 1 sampai 9. Jadi dibutuhkan tapi nggak boleh banyak-banyak. Kalau lebih dari 9 itu masih membuat organ tubuh kita tidak berfungsi secara sempurna kayak gitu. Oke, jadi bagus banget lecithin E ini. Nah, kemudian juga green trim. Nah, green trim ini membantu mengurangi lemak di sekitar pinggang kita. Pinggang dan perut itu kalau perut kita buncit itu kita bisa
minum green tea ini setiap setelah makan 1 tablet setiap setelah makan kayak gitu ya. Dia mengandung ekstrak teh hijau alami EGCG yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh sehingga lemak sekitar pinggang tadi bisa dikurangi kayak gitu. Nah, ini yang saya alami selama 21 hari terakhir. Saya nggak terlalu disiplin, tapi lumayan. Jadi benar-benar saya meningkatkan konsumsi protein saya dan menekan konsumsi lemak, kemudian karbohidrat juga kita kurangi. Jadi di dalam jurnal ini luar biasa banget, dia bisa menghitung sendiri apa yang kita makan, kita tinggal masukin, misalnya kita masukin soto, nah itu di situ proteinnya berapa, lemaknya berapa, karbonnya berapa, itu sudah ada. Kemudian misalnya kita makan rawon, nah itu ada semuanya, jadi karbonnya berapa, kalorinya berapa, lemaknya berapa. Nah, kita bisa belajar dari situ. Oh iya ya, lemak aku ini sudah mencapai puncak nih, jadi aku harus ke depannya lebih dikurangi. Oh, proteinnya ini kurang nih, jadi kalau kita mau meningkatkan berat badan, meningkatkan apa namanya kesehatan kita, kemudian menurunkan fat loss, itu protein itu fungsinya sangat 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 vital. Jadi 1,2 kilogram, 1,2 kali berat badan kita itu yang kita perlu asup. Jadi misalnya berat saya 1 kali 60 kilogram ya. Berarti 1,2 kali 60 sekitar 7 gitu ya, 70 gram protein yang kita asup. Nah, itu bisa dihitung dari sini dan hitungnya nggak perlu kita sendiri, dia ngitung sendiri dari target harian, kalori masuk, olahraga yang kita lakukan itu semuanya bisa bisa tercatat di situ. Nah, ini hasilnya jadi 21 hari yang lalu berat badan saya 62, pinggang 87, total fat di dalam tubuh ada 24 kilo dan visceral fatnya 11. Nah, setelah hari ke-22 kami timbang, berat badannya turun 2 kilo lebih ya, 2,2 kilo. Kemudian pinggang menjadi 2 senti lebih. Ini masih belum sih, saya akan masih melanjutkan jurnalnya. Nah, kemudian fat juga berkurang 1 kilo, sehingga visceral fatnya dari 11 menjadi 10. Target saya ke 9, yang normal kan 9 kayak gitu. Jadi masih belum normal saya. Jadi kita mau lanjut lagi. Begitu teman-teman, jadi kelebihan berat badan itu sekali lagi bukan sekedar masalah estetika, tapi lebih pada masalah kesehatan. Itu aja dari saya, nanti kita akan ada tanya jawab yang dipandu langsung oleh expertnya Hari Bagio dan mungkin testimoni juga dari Kak Jeffrey Kusnadi. Thank you, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Jeffrey. Wow, oke, terima kasih banyak Bunia buat sharingnya, luar biasa sekali nih. Kita jadi banyak belajar ya mengenai program weight management yang namanya Nutrilite Fast Fit. Jadi teman-teman, kalau kita yang mengikuti program ini bukan semata-mata tadi yang seperti disampaikan oleh Bunia, karena kita ingin menurunkan berat badan karena faktor estetika, karena faktor supaya orang kelihatannya keren dan lain-lain. Bukan itu ya. Walaupun nggak apa-apa sih kalau mau kelihatan lebih seksi, mau lebih gagah gitu, terserah, boleh-boleh saja. Tapi yang membuat saya tertarik sekali dengan program Fast Fit ini karena program ini bisa membantu saya untuk lebih aware tentang pola makan dan gaya hidup yang saya miliki. Karena saya tahu banget ya mengenai diri saya suka makan, suka coba ini, coba itu, dan cenderung malas gerak. Itu saya. Nah, dengan adanya program Fast Fit ini, benar-benar sangat membantu saya untuk memperbaiki pola makan saya dan gaya hidup saya menjadi lebih baik. Minimal saya menjadi orang yang mindful, udah mulai lebih aware. Oke? Nah, jadi setelah adanya program Fast Fit ini, jadi saya membuat keputusan ya 21 hari yang lalu, kebetulan saya juga ikut programnya,
setelah ikut coach mentoring, saya belajar selama 2 hari, saya dengarkan dan saya lihat, iya ya, kayaknya saya perlu coba deh program ini. Bukan untuk menurunkan berat badan saya pada awalnya, tapi saya lebih berpikir, iya ya, kalau bukan saya yang menjaga kesehatan saya, siapa lagi? Nggak mungkin istri saya, Evi, nggak mungkin anak-anak saya, nggak mungkin orang tua saya. Jadi harus saya yang aware. Karena saya harus menjaga dan juga mengasihi diri saya sendiri. Bukan narsis, tapi juga kita care nih, jaga. Karena apalagi buat saya yang punya impian, kalau Tuhan izinkan ya, saya bisa punya umur yang panjang, saya mau punya banyak waktu adventure bersama istri saya Evi, masih banyak negara-negara yang kita belum kunjungi, kayak ada teman saya nanti akhir bulan ini dia akan ke uh, Everest Base Camp, disebutnya EBC ya, Everest Base Camp. Wah, waktu kemarin saya dengar itu, kita ngobrol-ngobrol, jadi ada impian lagi, iya ya, saya pengen deh ke Annapurna di Himalaya, saya pengen ke Gunung Everest juga, Mount Everest walaupun di base camp-nya. Nah, itu butuh waktu, butuh uang, dan juga butuh kesehatan yang prima, gitu ya. Jadi, saya lihat kalau itu terjadi 5 tahun lagi gimana? Kalau itu terjadi 10 tahun lagi bagaimana? Usia saya sekarang 50. Berarti kalau misalnya Tuhan izinkan 10 tahun lagi, usia 60, saya bisa ke Everest Base Camp. Apakah saya waktu itu punya kesehatan yang oke? Atau nanti di usia 70, saya dapat kesempatan jalan-jalan explore ke Amerika Selatan misalnya. Uangnya udah ready, banyak, misalnya kayak gitu ya. Tapi secara kesehatan saya oke nggak? Lalu nanti kalau udah ada cucu-cucu, ada 3 cucu, ada 5 cucu, dan mereka mau ajak saya bermain. Saya mau saat itu saya punya kesehatan yang oke. Naik gunung, ayo. Mau main badminton, main basket, ayo. Kayak gitu ya. Jadi kalau saya punya impian-impian seperti itu, apalagi kalau Tuhan izinkan bisa live to 100, misalnya bisa usia sampai 100 tahun, saya mau dengan kesehatan yang baik. Nah, harus dimulai sekarang, kayak gitu ya. Jadi, teman-teman, Anda boleh deh, bagus sekali. Anda kalau bisa mencoba program Nutrilite Fast Fit ini, akan yang pasti membantu ada perbaikan dalam pola makan dan gaya hidup. Seperti itu. Jadi, kalau Anda nanti coba 21 hari, kalau misalnya berat badannya turunnya nggak signifikan misalnya, nggak apa-apa. Kesehatan kita bukan hanya ditentukan oleh berat badan naik atau turun, bukan hanya itu. Tapi apakah gara-gara program fast food ini Anda ikuti dengan serius gitu ya? Anda mungkin nanti ada sharing nanti testimoni. Iya loh, lutut saya sekarang jadi hilang sakitnya gara-gara ikut fast food karena lemak Anda dikurangi karena lemak yang banyak membuat peradangan, teman-teman. Oke, saya ulangi ya. Kalau tubuh Anda banyak lemak, jadi banyak radang, banyak infeksi nantinya. Nah, kalau lemaknya berkurang, ototnya bertambah, radang-radang ini jadi sangat berkurang. Oke, salah satunya lutut, persendian jadi rasanya enak misalnya. Kalau Anda sudah rasakan itu, berarti program fast food ini berhasil. Atau ada nanti yang sharing, Pak, setelah saya ikut fast food, saya tidurnya jadi jauh lebih pules. Good, itu sudah berhasil. Oke, bagus banget. Ada yang mengatakan pola makannya jadi terkontrol. Jadi mulai bisa ngerem-ngerem gitu ya. Kalau ngelihat gorengan, ngelihat yang manis-manis, kalau dulu udah gelap mata langsung dihabisin semua gitu ya. Tapi sekarang udah mulai ada remnya. Oke, udah mulai ada signal-signal. Itu bagus, teman-teman. Itu terjadi pada saya selama 21 hari ini. Lalu olahraga, jadi setiap hari saya biasakan berjalan kaki 1 jam aja. Oke, kalau dulu saya mikir, karena saya suka badminton, suka main yang itu ya, olahraga-olahraga yang ya sepeda, ngebut kayak begitu. Tapi dengan saya berjalan, saya mikir, iya ya, saya bisa gunakan untuk sambil planning, sambil dengar audio dari N21 Mobile, jadi bisa banyak hal kayak gitu, sambil berjalan kaki dalam 1 jam untuk mengejar 10.000 langkah per hari. Nah, jadi teman-teman, saya mau sharingnya sebelum kita buka sesi tanya jawab. Kebetulan di chat kelihatannya belum ada yang bertanya, nggak apa-apa, kita tunggu, kita masih ada waktu nih. Saya sharing aja mengenai pengalaman saya mengikuti fast food ini ya, dalam hasilnya nih. Oke, sebentar.
Oke, nah ini dia. Oke, sudah terlihat ya. Oke, jadi saya mengikuti program FastFit ini di hari pertama itu tanggal 21 Agustus. Jadi kebetulan kita baru selesai coach mentoring, dan saya langsung pikir saya mau coba deh. Kalau saya tunda-tunda, niat itu bisa akhirnya hilang nih. Saya tahu diri saya gitu ya. Jadi mumpung ada momentum, saya ikut mulai hari pertama, tanggal 21 Agustus. Jadi saat itu, saya bacakan ya, berat badannya 71,4. Ini saya salah input nih di jurnalnya ya, karena buru-buru atau nggak tahu kenapa waktu itu. Tapi di kertas-kertas yang saya buat, ini ada. Jadi berat badan 71,4, body fat-nya 22,5, visceral fat-nya 10,5. Nah, dari 3 angka ini, kalau kita mengerti, kita langsung aware nih, wah iya ya, body fat contohnya. Buat seorang pria, body fat yang diperbolehkan adalah 10% sampai 20%. Nah, dengan body fat saya 22,5, berarti memang saya punya masalah kelebihan lemak. Gitu. Lalu visceral fat. Visceral fat ini adalah lemak yang ada di dalam rongga tubuh kita. Oke? Idealnya 1 sampai 9. Nah, saya 10,5 karena memang berapa bulan kemarin saya bablas banget ya. Benar-benar enjoy life, malah bablas apapun saya makan dan nggak lihat jam lagi. Malam-malam makan ini makan itu memang nggak bagus sih. Makanya waktu ini diluncurkan saya ambil peluangnya, saya mau hidup sehat. Oke. Nah, lalu resting metabolismenya ini adalah kalori yang dibutuhkan saat kita beristirahat itu 1623. BMI-nya 24,7. Ini perbandingan berat sama tinggi badan. Idealnya adalah batasnya antara 18 sampai 22,9. Jadi memang saya ada kelebihan berat badan kalau lihat dari BMI-nya. Body age 49, usia saya yang benernya 50. Lalu lemak subkutan, ini ukuran lemaknya teman-teman ya. Dari awalnya itu di seluruh tubuh, lemaknya 15,8, lemak yang di bawah kulit, lemak subkutan. Kalau yang di perutnya terang, itu 14,2. Di tangan ada 20,4, yang di kaki 20,3. Oke? Nah, skeletal muscle itu otot yang menempel di tulang. Jadi bukan otot. Nah, kalau Anda tanya, memang ada otot yang lain? Ada ya, ada otot di dalam jantung, itu otot halus. Ada otot di dalam uh, sistem pencernaan di usus, itu juga ada otot, teman-teman. Ya, itu nggak dihitung, yang dihitung di sini adalah otot yang melekat di tulang kita yang kelihatan di tangan, bicep dan seterusnya. Di seluruh tubuh 31,5, di perut 25, di tangan 36,9, di kaki 48,8. Nah, akhirnya mulai berjalan deh. Mulai day 8, seminggu kemudian diukur. Kalau secara berat memang nurun juga ya. Jadi 70,4, day 15 jadi 70, day 21 69. Tapi ini bukan fokus utama saya. Kalau berat badan pun nggak turun, nggak apa-apa. Yang menjadi fokus saya adalah saya mau ikut program fat loss. Saya mau bakar lemak saya. Jadi teman-teman Anda bisa lihat di body fat saya dari 22,5 jadi 21,3. Nah, saya merasa, yes, akhirnya turunnya banyak nih lemak saya. Lalu visceral fat-nya juga dari 10,5 jadi 9,5. Turun 1. Belum ideal, makanya saya ikutan Pak Hari Bunia nih. Saya nggak stop di hari ke-21, saya mulai lagi. Hari ini menjadi hari pertama saya lagi buat FastFit sesi keduanya. Karena kalau teman-teman perhatikan tadi yang Bunia sampaikan, ini perlu waktu buat memulai pembakaran lemak itu ya. Jadi ini mumpung sudah 21 hari, saya teruskan aja. Karena nggak menderita sama sekali, enak banget. Apapun saya makan. Kemarin pulang gereja, saya makan soto Madura sama Jaden. Tapi mindful, jadi saya nggak dengan kerupuk, saya udah hindari yang goreng-gorengan kayak gitu ya. Jadi kita bisa atur sebenarnya. Lalu body age dari 49 jadi 47. Nah, terakhir saya mau cuma sampaikan di lemak subkutan nih teman-teman. Lemak yang Anda lihat semua jadi turun. Yang lemak di seluruh tubuh dari 15,8 jadi 14,9. Yes. Lemak yang di perut ya di bawah kulit ya dari 14,2 jadi 13,3.
lemak yang ada di tangan dari 20,4 jadi 19,3. Yang di kaki dari 20,3 jadi 19,1. Ini sudah artinya program ini berhasil buat saya. Puji Tuhan, lemaknya bisa hilang. Ya karena saya juga rajin berjalan kaki dan mindful mengatur apa yang saya makan. Kalau yang berubah sejak ikut program ini, di kulkasnya jadi banyak sayur, saya jadi banyak makan sayur mentah, saya cuci dengan distrop, terus saya makan sambil makanan utama, masih makan nasi, masih makan pisang molen, masih makan soto, dan lain-lainnya, tapi saya atur, ya kenyangnya dengan sayur mayur yang banyak juga. Nah, di bagian otot nih teman-teman, Anda bisa lihat, ototnya saya nggak mau berkurang, saya mau ototnya naik. Dan betul, setelah pengukuran 4 kali ini, ototnya naik dari 31,5 jadi 32. Ya, di perut dari 25 ke 25,7. Di tangan otot-ototnya dari 36,9 jadi 37,2, yang di kaki dari 48,8 ke 49,3. Jadi program ini sangat menarik buat saya dan semoga ini bisa membantu teman-teman mencapai goals-nya, entah mau nurunin berat badan atau mau naikin, mau meningkatkan massa otot, apapun itu juga ini program yang bagus. Ya, karena tercatat ya, kita jadi monitor. Dan kalau bicara makanan, kalau teman-teman lagi nggak sempat, setiap kali mau makan, foto dulu aja. Foto, nanti di rumah, hari ini atau besok kan baru dihitung kalorinya berapa. Sekarang bisa di Google, ada banyak aplikasi yang bisa membantu kita menghitung kalori-kalori yang masuk. Percaya dengan saya, waktu Anda sudah mulai mengetahui kalori kerupuk, kalori tahu goreng, Anda jadi mikir, ya. Dan kita jadi lebih juga memperhatikan menjaga kesehatan kita, karena kesehatan kita ini sangat berharga buat dijaga. Oke, itu aja dari saya. Semoga membantu teman-teman. Nah, sekarang saya persilakan buat Pak Hari untuk memberikan sharingnya untuk kita semua, karena Pak Hari juga salah satu yang sudah memulai program Nutrilite Fast Fit ini. Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Jeffrey. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, kami, jadi saya, Nia, Pak Jeffrey, dan beberapa sahabat yang lain itu ikut dengan program Nutrilite Fast Fit ini. Semula sih saya agak pesimis karena nomor satu, saya menyadari bahwa usia sudah tidak muda lagi, sudah di kepala 7, kemudian berat badan dan lemak itu biasanya sulit sekali untuk turun. Itu. Kalau untuk naik mungkin lebih gampang. Nah, tapi ternyata dalam perjalanannya, seperti yang tadi Pak Jeffrey sampaikan, setelah mengikuti coaching, setelah mengikuti training atau bootcamp selama 2 hari penuh, itu kemudian saya coba, kemudian hasilnya adalah saya izin share screen seperti ini. Maaf, ini bentar ya. Sebentar. Kok nggak bisa ya? Bentar, bentar. Saya ini dulu aja yang ini. Screen. Bagi yang mau bertanya, silakan diketik ya, teman-teman di bagian chat. Terima kasih. Ya, sudah tampil Pak Hari. Ya, terima kasih. Jadi, ini adalah sampai dengan hari ke-17. Baru hari ke-17. Sebetulnya data sampai hari ke-21 sudah ada, tapi masih belum saya masukkan. Tapi semula saya mulai dengan berat badan yang lumayan
banyak 75 kilo, kemudian turun pada hari ke-17 73,2, dan ini sampai dengan hari ini itu 72,0 gitu. Jadi dengan demikian ada penurunan 3 kg. Kemudian ini adalah body fat. Jadi pada hari pertama, kemudian hari ke-7, ke-14, dan yang di sini adalah hari ke-17. Sampai sekarang body fat-nya hari ke-21 itu turun menjadi 18. Jadi berarti ada penurunan 1,2 kg. Itu yang body fat-nya yang biasanya sulit sekali turun untuk usia yang sudah seperti saya ini. Kemudian yang terakhir itu adalah yang di luar dugaan adalah lingkar pinggang. Lingkar pinggang yang semula 102, jadi termasuk golongan perut buncit, itu turun pada hari ke-8, hari ke-15, dan hari ke-17, dan hari ke-21 itu berkurang 1 cm lagi. Jadi dari awal 102 turun menjadi 95. Jadi ada 7 cm yang lingkar pinggangnya turun. Jadi dengan demikian saya sangat optimis bahwa ini belum berakhir sih, artinya bukan hanya 21 hari saja, kita akan teruskan ini sampai dengan mungkin 3 bulan, 4 bulan, dan sebagainya dengan maintenance. Jadi dengan demikian, maka yang saya alami itu adalah diet itu biasanya konotasinya adalah menderita dalam tanda kutip ya, karena nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, dan sebagainya. Tapi kalau di sini yang paling penting adalah memperhatikan nomor 1 defisit kalori seperti yang Nia tadi sudah bilang. Yang kedua adalah asupan protein. Pada dasarnya adalah seperti itu, ditambah dengan vitamin mineral dan seterusnya. Dan ternyata kita masih bisa menikmati. Saya misalnya setelah cukup proteinnya itu masih bisa mengkonsumsi dessert, apakah itu es krim meskipun cuma sedikit ya, misalnya 1 sendok makan misalnya seperti itu, dan semuanya itu masuk. Gambarannya adalah sedemikian. Jadi yang ingin saya sampaikan pada semua sahabat yang ada di sini adalah diet Nutrilite Fast Feed ini nomor 1 itu benar-benar fun. Jadi kita tidak menderita sama sekali dan tidak kelaparan. Tapi memang perlu mindful. Jadi artinya apa yang kita makan itu betul-betul kita perhatikan. Dan yang terutama adalah protein. Kemudian berikutnya kita benar-benar dengan melihat perkembangannya seperti itu, kita optimis dan bahkan terpacu untuk meneruskan. Saya sendiri seperti Nia juga, itu visceral fat masih belum dalam batas normal, juga body weight masih belum dalam batas normal. Tapi mengingat penurunannya tadi, kita optimis sekali bahwa dalam 2 bulan yang akan datang, itu insya Allah kita akan, saya sudah akan normal. Sementara itu Pak Jeffrey, sambil menunggu pertanyaan dan lain-lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Oke, terima kasih Pak Hari buat sharingnya. Wah, luar biasa ya perubahan yang terjadi. Nah, teman-teman, jadi saya rasa itu saja sharing kita malam hari ini. Kita bisa melihat satu program yang membantu kita menjadi lebih aware dengan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita dan berapa kalori yang keluar. Kalau kalori yang masuk selalu lebih banyak daripada kalori yang keluar, akhirnya jadi berat badan kita akan bertambah gara-gara lemaknya bertambah banyak. Nah, lemaknya bertambah banyak memberikan banyak peradangan. Akhirnya jadi banyak masalah ini itu yang akhirnya akan ada yang bisa cepat merasakannya, ada yang sifatnya nanti gitu ya. Jadi menunggu waktu. Itulah yang menjadi penyebab penyakit-penyakit kronis atau penyakit degeneratif. Nah, kalau sejak awal kita sudah mengikuti satu program dengan komunitas yang ada, itu juga penting ya. Karena kalau programnya bagus tapi nggak ada komunitasnya, jadi gampang tergoda untuk menyerah. Tapi karena kita punya komunitas dalam WhatsApp, nanti tanggal 16 September kita kumpul nih buat teman-teman yang mau ikutan Fast Feed di GBK. Ya, jadi kita ikut komunitasnya biar dapat auranya, atmosfernya,
kita jadi semangat, karena orang-orang juga pada mau hidup sehat gitu ya. Nah, jadi dengan adanya program yang bagus, komunitas yang juga mendukung, akhirnya kita bisa merasakan adanya perbaikan. Pola makan jadi lebih bagus, gaya hidup kita pun jadi lebih sehat daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena kita dapat banyak belajar, oh ternyata kalau begini gini ya, kayak tadi Bunia sebutkan tentang addiction gula atau karbohidrat, itu ternyata begitu. Dan saya mengalami, saya kalau nggak ada komunitas seperti ini, komunitas Nutrilite Fast Food, saya masih sugar lover ya, waduh, saya suka banget makan yang manis-manis. Jadi ya ada batasnya lah. Kita tetap bisa menikmati, tapi diatur. Oke, jangan sampai gelap mata, dihabisin semuanya. Sampai habisin punya orang juga, jangan. Oke, ini ada pertanyaan masuk nih Pak Hari. Apakah program ini menjadikan ketergantungan secara terus-menerus? Dari Pak Khairil Anwar. Silakan Pak Hari. Terima kasih pertanyaannya Pak Khairil. Jadi bagus sekali pertanyaan ini. Apakah program ini akan menjadikan kita ketergantungan? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Yang pertama adalah bahwa prinsipnya itu adalah defisit kalori. Jadi maksudnya adalah perubahan antara fast food ini, program fast food ini dengan yang kita biasanya itu adalah pemilihan jenis makanan. Nomor satu adalah itu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan jumlah protein. Jadi kalau biasanya kita makan nasinya 1 piring penuh, kemudian lauknya mungkin sekedarnya, sekarang diganti menjadi proteinnya minimal 1/4 piring dan kemudian nasinya juga dikurangi menjadi mungkin setengah atau 1/4 porsi saja. Jadi dengan demikian kalau itu sudah terbiasa, tentunya kita kemudian menjadi lebih sehat. Kemudian berikutnya adalah mengenai suplemen. Memang di sini ada suplemen yang dibutuhkan, misalnya seperti protein, body key, dan lain-lain, termasuk green trim dan sebagainya. Sepengetahuan saya, maka semua suplemen itu memang dibutuhkan dalam program 21 hari ini untuk kemudian membuat kita normal atau mendekati normal. Nah, setelah itu hanya perlu maintenance. Kalau perlu maintenance saja, maka berarti kalaupun ada suplemen yang dibutuhkan, itu adalah misalnya protein dan body key. Nah, kita tahu protein itu adalah protein nabati, jadi yang dari kedelai dan lain-lain. Jadi ini tidak ada efek ketergantungan atau ketagihan sama sekali. Begitu juga body key-nya. Dan body key itu ngomong-ngomong itu bisa dijadikan jus atau smoothie yang enak sekali dan sehat tentunya. Begitu kira-kira. Silakan kalau ada tambahan Pak Jeffrey. Ya, ada tambahan. Oke, terima kasih Pak Hari. Ya betul ya, itu juga yang saya rasakan. Karena kalau teman-teman pernah dengar ada diet yoyo, jadi ada orang-orang yang ikut diet tertentu, terus dia jadinya ikut program, dia stop, terus tiba-tiba yang udah turunnya banyak, sekarang naiknya juga lebih banyak lagi. Nah, itu terjadi karena tubuhnya dipaksa kelaparan sekian lama, jadi ada satu mekanisme tubuh yang jadi kayak balas dendam. Nah, kalau di program Nutrilite Fast Food ini, kita nggak boleh kelaparan, teman-teman. Itu yang membuat beda ya. Karena kita dianjurkan makan 5-6 kali setiap hari. Jadi, kalau dulu saya sering tuh skip makan pagi. Tapi sekarang, jadi kita belajar di fast food program ini. Kalau tubuh kita dibuat lapar, jadi mekanisme dia adalah nanti makanan yang akan datang berikutnya bisa jadikan lemak dulu deh. Karena buat melindungi bos saya nih, jangan sampai dia kenapa-napa. Jadi itu mekanisme tubuh kita. Tapi kalau kita makannya selalu rutin, makan pagi, ada snack, makan siang, ada snack lagi, terus makan malam, itu membuat tubuh kita jadinya metabolismenya bagus. Karena dia berpikir, bakar aja jadi energi.
dia makannya rutin kok. Jadi nggak usah disimpan. Nah, buat orang-orang yang makan paginya di skip dengan harapan semoga turun berat. Enggak, teman-teman. Kalau Anda skip makannya, ada jam-jam tertentu Anda skip, malah menjadi simpanan yang berlebih di makan yang berikutnya. Jadi dengan adanya body key, kalau pagi saya nggak sempet siapin makanan, udah saya tinggal buka satu sachet, saya ambil setengah, body key meal replacement, campur dengan protein shake, minum, udah. Beres. Jadi tubuh saya nggak akan kelaparan, dia akan membakar dengan baik seperti itu ya. Jadi itu yang saya rasakan dengan program fast food ini, saya jadi makannya lebih teratur. Kadang lagi sore-sore saya makan ketimun aja, ketimun saya ngemil enak gitu ya, ngerasain rasa buahnya, rasa sayurnya. Wah, banyak deh teman-teman. Jadi kita perlu makan rutin dengan program fast food ini ditambah dengan suplemen Nutrilite supaya secara gizi itu kita dapat bagus, pembakaran juga bagus metabolismenya. Oke, pertanyaan berikut dari Bro Willy nih. Untuk mengecek kalori pakai aplikasi apa? Nah, kita punya aplikasi yang namanya Fat Secret. Bisa di Google juga, Fat Secret ya. Di situ tinggal kita masukkan makanan-makanan ini, berapa sih kalorinya. Atau Anda bisa Google juga, misalnya kalau Anda mau makan roti croissant misalnya. Udah Google aja berapa kalori satu buah roti croissant. Jadi ada beratnya juga. Jadi kita bisa kira-kira gitu. Jadi kita bisa belajar menghitung kalori. Satu kerupuk berapa sih kalorinya? Satu perkedel atau satu tahu goreng, tempe goreng. Nanti kita akan kaget melihat kalori yang masuk. Berapa sih kalori buah apel? Tinggal Google. Sekarang zamannya apapun kita bisa mudah cari. Yang ketiga dari Ibu Sinta, apakah harus punya timbangan pribadi spesial? Apakah ada buku tuntunan supaya tidak jauh menyimpang? Oke, kalau punya timbangan pribadi lebih bagus, lebih bagus. Saya punya pribadi karena saya perlu timbangan yang sama dan saya mau membantu juga teman-teman saya yang lain buat lebih aware. Saya udah coba ke beberapa orang, ada yang mulai cari tahu peduli, ada yang nggak mau, masa bodoh. Dia bilang hidup cuma sekali, enjoy life, nggak apa-apa. Saya bilang, it's okay, kan semua orang punya pilihan, semua orang memang harus dengan konsekuensinya masing-masing. Kalau saya pribadi, karena saya punya impian for my future, jadi saya aware dengan hal ini. Dia enggak, ya udah nggak apa-apa juga, toh bukan hidup saya gitu ya. Tapi minimal saya udah kasih tahu informasinya. Nah, timbangan spesial ini namanya Karadascan, dijual di komunitas Nutrilite atau di komunitas MW, Anda bisa miliki, Anda juga bisa cari di Tokopedia, toko online banyak kok ya. Timbangan yang bukan hanya menimbang berat badan nih, tapi bisa menimbang massa lemak, massa otot, otot di tangan, otot di kaki. Kayak tadi yang saya tunjukkan, itu karena saya punya Karadascan. Tapi kalau Anda nggak punya pun, Anda bisa datang ke MW Store terdekat, karena Nutrilite ini di bawah naungan MW, sekarang udah dibeli oleh MW Corporation. Anda bisa ke MW Store dan Anda bisa cek di sana. Anda bisa timbang. Ada buku tuntunannya, jadi buat teman-teman yang sudah mau bergabung dalam Nutrilite Fast Fit, nanti akan diberikan. Ada playbook, jadi kita bisa lihat tuh D1, D2, semua ada olahraganya. Kita tinggal klik, connect ke YouTube, kita olahraga bareng. Wah, seru deh. D1 sampai D21, udah ada penjelasannya hari demi hari di playbook tersebut. Dan kita juga punya jurnal buat mencatat kalori masuk, kalori keluar. Dan yang saya belajar selama 21 hari, karena saya juga nggak rapi-rapi banget, makanya tadi input itu aja bisa salah. Lain kali mesti difoto. Makan pagi, siang, foto-fotonya dulu. Foto, entah ada waktu santai di rumah, baru dihitung. Saya mencoba metode mengingat. Aduh, pusing banget inget-inget yang kemarin saya makan apa, akhirnya lupa gitu ya. Oke, berikutnya Bro Willy nanya lagi, gula diperlukan. Kalau tidak ada gula masih lapar. Nah, kalau karbohidrat dikurangi, makannya mau makan terus, lapar terus. Oke, kita tetap perlu karbohidrat. Yang perlu dilakukan adalah mengubah karbohidratnya dari karbohidrat simple ke karbohidrat yang kompleks. Jadi saya pencinta roti, tapi selama program ini saya ganti rotinya. Jadi nggak roti tawar yang putih lagi, saya beli roti gandum ya, yang whole bread. Wah, saya udah mulai suka nih. Terus saya makannya dengan alpukat mentah, bukan mentah, maksudnya yang nggak dicampur apa-apa ya,
Udah roti gandum itu dengan alpukat, aduh itu enak banget ternyata ya. Jadi tetap perlu karbohidrat, Bro Willy. Jadi bukan dihilangi sama sekali, cuma kita rubah dan kita hitung. Jangan terlalu banyak. Nanti sadar deh, waktu kita sudah mulai ikut program, ternyata selama ini ya ampun, kita karbohidrat banyak sekali. Kita terlalu banyak makan gula, itu yang jadi masalah. Nanti waktu gulanya berkurang banyak, tiba-tiba banyak masalah kesehatan juga akan hilang. Oke, itu aja. Sorry Pak Haribunya, saya jadi jawab semua langsung karena waktunya udah habis. Itu aja teman-teman sekalian ya. Semoga bisa membantu. Mungkin Pak Haribunya mau menyampaikan beberapa hal terakhir sebelum kita tutup. Silakan. Iya, terima kasih Pak Jeffrey. Jadi satu hal lagi, sedikit saja tambahan mengenai program FastFit ini adalah bahwa kelebihannya kita selalu dibantu oleh mentor atau coach. Jadi bagi para sahabat dan rekan-rekan yang ingin untuk mengikuti program ini, silakan menghubungi para coach di sini yang sudah tersertifikasi, yang setahu dan seingat saya itu ada Pak Jeffrey, kemudian ada Nia juga. Saya pun sudah tersertifikasi sebagai coach atau mentor di Nutrilite FastFit ini. Mungkin Pak Jeffrey ada tambahan, silakan. Ya, itu aja sih Pak Hari, Bu Nia. Oke, teman-teman, saya buka ininya ya.